Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Di tengah hiruk-pikuk metropolitan, tersembunyi sebuah apartemen tua yang berdiri angkuh di antara gedung-gedung pencakar langit. Gedung ini tampak usang, dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela-jendela yang tertutup rapat seperti tak ingin melihat dunia luar. Apartemen ini pernah menjadi simbol kemewahan, tempat tinggal para orang kaya yang ingin menikmati gemerlap kota. Namun, kini ia berdiri seperti saksi bisu dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih mengerikan. Siapa yang berani tinggal di sana? Bisik-bisik ini terdengar di antara warga sekitar. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi semua setuju bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan apartemen ini. Setiap malam, lampu di beberapa unit menyala sendiri, meski sudah tidak ada penghuni. Terdengar suara-suara samar seperti orang berbicara atau menangis. Padahal gedung itu seharusnya kosong. Apakah itu hanya cerita orang-orang yang takut pada bayangan sendiri? Atau ada kebenaran yang lebih mengerikan di balik dinding-dinding apartemen angker ini? Beberapa tahun lalu, keluarga Pak Rahmat, seorang pengusaha sukses, memutuskan untuk pindah ke apartemen ini dengan 2 anak kecil. Mereka mencari tempat tinggal yang dekat dengan pusat kota. Awalnya, mereka merasa beruntung mendapatkan unit di lantai atas dengan harga yang jauh lebih murah dari pasaran. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Malam pertama, ketika keluarga itu tengah tidur lelap, Ibu Ratna, istri Pak Rahmat, terbangun oleh suara gemericik air dari kamar mandi. Dia berjalan perlahan ke arah suara, membuka pintu kamar mandi, dan di sana, di bawah lampu redup, berdiri seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih kotor, tersenyum lebar ke arah cermin. Wanita itu tampak mengerikan, dengan wajah pucat dan mata kosong yang memandang langsung ke arah Ibu Ratna. Meski tak ada bayangan di cermin, ia membeku di tempat, tak bisa bergerak. Saat mencoba berteriak, suara itu tertahan di tenggorokannya. Tiba-tiba, lampu berkedip dan sosok itu menghilang begitu saja. Namun, cermin di depannya masih memantulkan senyum lebar yang seharusnya sudah tidak ada. Ibu Ratna lari ke tempat tidur, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Tapi malam itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Malam-malam berikutnya membawa teror baru. Setiap pukul 2 pagi, terdengar tangisan bayi dari lantai atas. Tangisan itu terdengar sangat jelas, menyayat hati, membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa gelisah. Pak Rahmat yang penasaran memutuskan untuk naik dan memeriksa. Namun, saat ia tiba di lantai atas, yang ia temukan hanyalah lantai kosong yang dipenuhi debu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya suara angin yang berhembus pelan. Namun, tangisan itu tidak pernah berhenti. Anak-anak mereka mulai mengalami mimpi buruk. Sering berteriak di malam hari. Mereka mengatakan melihat seorang anak kecil yang menangis dan meminta tolong di ujung tempat tidur mereka. Ibu Ratna semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia merasakan sepasang mata lain yang selalu mengawasinya dari kegelapan. Beberapa minggu kemudian, Pak Rahmat mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Di dinding ruang tamu, ada goresan-goresan seperti cakar yang sepertinya semakin hari semakin banyak. Awalnya, ia mengira itu hanyalah bekas mainan anak-anak mereka. Tapi semakin lama, goresan itu terlihat seperti dalam, lebih kasar, seperti ada sesuatu yang mencoba mencakar keluar dari dalam dinding. Ia mencoba menutupinya dengan cat, tapi beberapa hari kemudian tanda itu muncul kembali. Kali ini lebih gelap dan lebih dalam. Keluarganya yang semakin tidak tenang, Ibu Ratna merasakan hawa dingin setiap kali melewati ruang tamu, seolah-olah ada yang mengintai dari balik dinding. Pak Rahmat mencoba menghubungi tukang bangunan untuk memeriksa dinding tersebut, namun tidak ada yang mau menerima pekerjaan itu setelah mendengar alamatnya. Malam semakin panjang. Pak Rahmat yang sudah lelah dengan semua gangguan ini memutuskan untuk berjaga di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 3 pagi saat ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di lorong menuju dapur. Bayangan itu tampak seperti seseorang, tapi sangat tipis, hampir seperti kabut. Ia menelan ludah, memutuskan untuk mendekat. Saat ia sampai di lorong, bayangan itu bergerak cepat, seolah-olah mencoba melarikan diri. Ia menyalakan lampu, dan tiba-tiba bayangan itu menghilang tepat di depan matanya.
Tapi ia tahu apa yang dilihatnya. Sesuatu atau seseorang ada di sana, dan itu bukan imajinasi. Pagi harinya, Pak Rahmat memutuskan untuk berbicara dengan penjaga apartemen yang sudah tua, Pak Soleh. Dengan wajah serius, Pak Soleh akhirnya bercerita. Dulu apartemen ini dibangun di atas tanah bekas rumah sakit jiwa yang terbakar. Banyak pasien yang mati terperangkap di dalam kebakaran itu, dan mereka bilang arwah-arwah mereka belum pergi. Mereka masih ada di sini, mencari rumah baru. Pak Rahmat merasa bulu kuduknya merinding mendengar cerita itu. Apa yang mereka cari? Tanyanya. Pak Soleh hanya menggeleng. Mereka ingin balas dendam, atau mungkin mereka hanya tidak ingin sendirian. Pak Rahmat mulai menyadari bahwa ia dan keluarganya mungkin telah menjadi target dari sesuatu yang tidak mereka pahami. Ibu Ratno mulai merasakan ketakutan yang lebih mendalam. Setiap malam, dia mendengar bisikan lembut di telinganya. Suara-suara yang memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. Ratna, Ratna. Suara itu berbisik, seperti seseorang anak kecil yang sedang mencari ibunya. Suara itu semakin lama semakin keras, seolah berada tepat di sampingnya. Dia mulai merasa ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Bahkan di siang hari, setiap kali ia menatap cermin, ia merasa ada seseorang yang mengintip dari balik bayangan. Ketakutan ini semakin nyata, menggerogoti pikirannya, membuatnya merasa hampir gila. Dia tahu ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi selalu ada, selalu mengawasi. Seiring berjalannya waktu, beberapa penghuni baru mencoba tinggal di apartemen itu. Mereka datang dengan harapan tinggi, menganggap semua cerita hanyalah mitos belaka. Namun, semua itu berubah setelah beberapa hari. Salah satu penghuni baru, seorang perempuan muda yang tinggal sendiri, mulai mengalami hal aneh. Dia melihat sosok pria tua yang selalu menatapnya dari jendela. Pria itu berdiri di balkon, menghadap ke dalam kamar. Setiap kali dia mencoba mendekati jendela, sosok pria itu tersenyum dengan senyum yang membuat darahnya terasa membeku. Dia mencoba mengabaikannya, tapi setiap hari senyum itu semakin lebar, semakin mengerikan. Akhirnya, perempuan itu pindah ke apartemen tanpa pernah menoleh ke belakang. Setelah beberapa kali kejadian aneh, Ibu Ratna semakin sering melihat sesuatu yang aneh di cermin-cermin apartemen. Pada suatu malam, ia sedang mencuci muka di kamar mandi. Ketika ia mengangkat kepala, ia melihat sosok anak kecil yang berdiri belakangnya melalui cermin. Anak kecil itu tampak pucat, rambutnya basah dan tatapannya kosong. Seketika, tubuhnya terasa membeku, jantungnya berdegup kencang. Anak kecil itu tersenyum dengan senyum yang tidak wajar, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menuju ke arah dinding. Ibu Ratna berbalik, melihat ke dinding kosong, dan ketika ia menoleh kembali ke cermin, sosok itu sudah tidak ada. Namun, pada dinding yang ia pandangi, kini muncul tulisan samar dengan tinta merah, "Bantu aku keluar." Pak Rahmat mulai merasa lelah dengan gangguan-gangguan yang semakin parah. Suatu malam, ia mendengar suara kucing menggerang keras di luar jendela. Ketika ia membuka jendela, ia melihat seekor kucing hitam dengan mata menyala merah menatap tajam ke arahnya. Kucing itu terus mengeong dengan suara yang mirip seperti tangisan manusia. Ia mencoba mengusirnya, namun kucing itu tidak bergerak. Setelah beberapa saat, kucing itu tiba-tiba meloncat ke jendela dan menghilang ke dalam kegelapan. Namun suara tangisan itu masih terdengar jelas, semakin keras, hingga Pak Rahmat merasa seluruh ruangan bergetar malam itu. Ia menyadari bahwa makhluk ini bukan kucing biasa. Ada sesuatu yang lebih jahat dan lebih kuno mengintai mereka. Suatu hari, Pak Rahmat dan keluarganya memutuskan untuk menjelajahi ruangan bawah tanah apartemen. Ruangan itu gelap dan lembab, dengan bau apek yang menyengat. Mereka menyalakan senter dan mulai berjalan perlahan. Ketika mereka sampai di ujung koridor, mereka melihat pintu tua yang tertutup rapat dengan rantai yang berkarat. Pak Rahmat merasa penasaran dan mencoba membuka pintu tersebut. Saat pintu terbuka dengan suara deret keras, mereka melihat ruang kecil di dalamnya dengan penuh boneka-boneka tua yang duduk menghadap ke dinding. Salah satu boneka itu tiba-tiba jatuh sendiri, dan seketika terdengar suara tawa anak kecil yang menggema di seluruh ruangan. Mereka segera keluar dari ruangan bawah tanah dengan rasa penasaran dan takut. Namun, suara tawa itu terus mengikuti mereka hingga mereka kembali unit ke apartemen. Malam itu, Pak Rahmat merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam pikirannya.
ia mulai memperhatikan denah apartemen yang ada di dinding lobi. Ia melihat ada satu lantai yang sepertinya tidak pernah disebut-sebut oleh siapapun, yaitu lantai 13. Di lift tidak ada tombol untuk lantai 13. Tangga darurat, lantai itu juga tidak ada. Namun, menurut denah, lantai 13 ada di antara lantai 12 dan 14. Pak Rahmat memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia menunggu hingga malam tiba, lalu mengambil senter dan mulai menaiki tangga darurat. Saat ia melangkah ke lantai 12, ia merasa ada dingin yang tidak wajar di udara. Ketika ia terus naik, langkahnya terhenti pada lantai 13 yang harusnya tidak ada. Namun, di depannya kini tampak sebuah pintu tua berwarna merah dengan angka 13 yang sudah pudar. Dengan perasaan takut namun penasaran, Pak Rahmat membuka pintu merah itu. Pintu itu terbuka dengan suara derit yang memekakan telinga. Di balik pintu, ia melihat lorong yang sangat gelap, penuh dengan bayangan panjang. Ia menyalakan senter dan mulai melangkah masuk perlahan. Lorong itu terasa semakin panjang dan berliku. Di ujung lorong, ia melihat seorang pria tua berdiri, mengenakan pakaian yang tampak sangat kuno. Pria itu memandang Pak Rahmat dengan tatapan tajam dan berkata dengan suara serak, "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Seketika, Pak Rahmat merasa seluruh tubuhnya membeku dan lorong itu berubah menjadi ruangan putih yang terang dan membuatnya merasa seperti melayang. Lalu, ia tiba-tiba terdorong keluar dari pintu dengan keras, terjatuh di lantai 12. Namun, pintu itu menutup sendiri dan seketika ia mencoba membukanya lagi. Pintu itu hilang seolah-olah tidak pernah ada. Beberapa hari kemudian, salah satu tetangga yang tinggal di apartemen mulai mengalami hal yang mengerikan. Anaknya yang masih bayi tiba-tiba menghilang dari tempat tidurnya. Tidak ada jejak atau tanda-tanda penculikan. Keluarga itu panik dan melapor kepada keamanan apartemen. Namun, tidak ada yang bisa menemukan bayi itu. Yang mereka temukan hanyalah mainan bayi yang tergeletak di depan pintu kamar Pak Rahmat. Pak Rahmat mulai merasa bahwa keluarganya terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Ia merasa bersalah dan ketakutan karena apa yang sedang terjadi tidak hanya mengancam dirinya, tapi juga semua orang yang ada di gedung ini. Malam itu, suara-suara semakin mengganggu. Dari dalam dinding terdengar suara ketakutan, jeritan kecil, dan kadang suara bisikan yang terdengar seperti manggil nama tertentu. Anak-anak Pak Rahmat mulai menangis tanpa alasan jelas. Mereka mengatakan mendengar suara anak-anak lain memanggil mereka untuk bermain, namun tidak ada siapa-siapa. Ibu Ratna semakin merasa tertekan dan mulai menangis di sudut kamar, merasakan bahwa ia dan keluarganya benar-benar tidak aman. Pak Rahmat memutuskan untuk memanggil seorang dukun lokal, seorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh. Namun, saat dukun itu tiba dan memulai ritualnya, ia tiba-tiba berhenti dan berteriak, "Kalian harus pergi sekarang, tempat ini bukan untuk manusia lagi." Dukun itu lari keluar, meninggalkan keluarga Pak Rahmat dalam kebingungan dan ketakutan yang lebih besar. Keesokan harinya, Pak Rahmat menemukan sebuah surat di bawah pintu apartemennya. Surat itu tampak tua, dengan kertas yang sudah menguning dan tulisan tangan yang sudah hampir tidak terbaca. "Jangan pernah buka pintu merah itu lagi. Mereka menunggumu," tulis surat itu. Pak Rahmat merasa keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Siapa yang menulis surat itu dan siapa mereka? Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah apartemen ini. Dia mengunjungi perpustakaan kota dan mencari arsip lama. Di sana, ia menemukan artikel tentang kebakaran rumah sakit jiwa yang disebutkan oleh Pak Soleh. Namun, yang mengejutkan adalah nama dari beberapa pasien yang selamat dan menghilang. Salah satunya adalah nama anak kecil yang sering muncul di mimpi anak-anaknya. Pak Rahmat kembali ke apartemen dengan hati yang gelisah setelah menemukan artikel lama tentang kebakaran di rumah sakit jiwa. Setibanya di apartemen, ia memutuskan untuk menemui pengelola gedung yang lebih tua, Pak Danu, yang selama ini tampak menyembunyikan sesuatu. Dengan nada yang tenang namun memaksa, Pak Rahmat bertanya tentang sejarah apartemen dan kaitannya dengan kebakaran itu. Pak Danu terlihat pucat, tapi akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Gedung ini dibangun di atas tanah bekas rumah sakit jiwa yang terbakar itu. Pemilik lama gedung ini percaya bahwa dengan pembangunan di atasnya, mereka bisa meredam roh-roh yang tersesat. Tapi mereka salah. Pak Rahmat merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan itu. Pak Danu melanjutkan, banyak pekerja konstruksi yang melihat hal aneh, mendengar suara-suara, dan beberapa hari dari mereka menghilang begitu saja. Pak Rahmat semakin yakin bahwa ada kekuatan jahat yang sering bermain di apartemen ini, sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Pak Rahmat bermimpi aneh. Ia berada di dalam lorong panjang dan gelap yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di ujung lorong itu, ia melihat pintu merah yang tampak sangat familiar.
Dalam mimpi itu, ia merasa terpaksa berjalan mendekati pintu tersebut. Meskipun hatinya berteriak untuk berhenti, saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia merasakan hawa panas yang sangat menyengat. Ia mendengar bisikan lembut namun jahat di telinganya. "Buka, dan kamu akan tahu kebenarannya." Ketika ia membuka pintu, ia melihat ruangan penuh dengan pasien rumah sakit jiwa yang terbakar. Kulit mereka melepuh dengan mata yang kosong namun penuh dendam. Mereka bergerak ke arahnya dengan tatapan penuh kebencian. Pak Rahmat terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya berkeringat dingin dan suara ketukan dari luar pintu apartemennya. Namun saat ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Hanya selembar kertas dengan tulisan, "Jangan pernah buka pintu merah itu lagi." Pak Rahmat mulai merasa putus asa. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal yang katanya mampu menghadapi entitas-entitas jahat. Paranormal itu, seorang wanita muda bernama Saras, datang ke apartemen dengan membawa alat ritualnya. Saat memasuki apartemen, ia langsung merasakan sesuatu yang janggal. "Ada energi kuat di sini," katanya. "Sesuatu yang tidak ingin kita ada lagi di sini." Saras mulai melakukan ritual pembersihan, menyalakan dupa dan membaca mantra dalam bahasa yang terdengar sangat kuno. Saat itu, suhu ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lampu berkelip-kelip dan terdengar suara seperti langkah kaki berlari di lorong. Saras kemudian berhenti, membuka matanya selebar-lebarnya dan berteriak, "Mereka sudah datang, cepat tutup semua pintu." Namun sebelum mereka sempat beraksi, terdengar suara gedebuk keras dari ruang tamu, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh dari langit. Setelah malam yang penuh teror itu, Pak Rahmat merasa semakin terpojok. Ia mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan apartemen, namun merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan bantuan Saras, ia mulai menggali lebih dalam tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di gedung ini. Mereka menemukan bahwa sejak pembangunan gedung ini, sudah banyak orang yang meninggal secara misterius atau menghilang tanpa jejak. Semuanya tampak terkait dengan ruangan-ruangan tertentu yang tidak pernah dihuni dalam waktu lama, terutama ruangan yang berada di dekat pintu lantai 13 yang misterius itu. Malam itu, Saras memutuskan untuk bermalam di apartemen bersama Pak Rahmat dan keluarganya. Berharap bisa mendokumentasikan apapun yang terjadi, mereka menyiapkan kamera dan alat perekam di seluruh ruangan. Saat tengah malam, alat perekam menangkap suara langkah kaki yang berat dan suara anak kecil tertawa lirih. Ketika mereka memeriksa rekaman CCTV, terlihat bayangan hitam yang melintas di lorong. Namun, saat mereka mencoba mendekati lokasi bayangan itu, tiba-tiba semua lampu padam dan terdengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Ketika lampu menyala kembali, pintu menuju lantai 13 itu terbuka sedikit, mengundang mereka untuk mendekat. Suatu malam, ketika Sarah sedang membersihkan diri di kamar mandi, ia merasakan ada yang memperhatikannya. Ketika ia menoleh ke cermin, ia melihat bayangan seorang berdiri di belakangnya, namun saat ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Saat kembali menatap cermin, ia melihat bayangan itu semakin dekat, seolah merangkak keluar dari cermin. Sarah dengan cepat keluar dari kamar mandi, tapi bayangan itu masih tampak mengintip dari cermin. Dengan mata merah menyala yang penuh kebencian, mereka semua mulai menyadari bahwa tidak ada tempat yang aman di dalam apartemen ini, bahkan di balik refleksi. Malam berikutnya, mereka semua mendengar suara tangisan perempuan dari arah lantai 13. Suara itu terdengar sangat jelas, penuh kesedihan dan putus asa. Sarah memutuskan untuk mencari tahu siapa pemilik suara itu. Mereka berdua dengan hati-hati menaiki tangga menuju lantai 13. Saat mereka sampai di pintu merah, suara tangisan itu semakin keras. Dengan jantung berdebar, mereka membuka pintu dan mendapati ruangan yang kosong, tetapi dingin yang menusuk tulang. Saras memanggil, "Siapapun kamu, kami di sini untuk membantu." Namun, sebagai gantinya, mereka mendengar suara tawa pelan yang menyeramkan di balik punggung mereka. Pak Rahmat dan Saras merasa ada sesuatu yang sangat salah. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan roh, mencoba berkomunikasi dengan entitas yang menghuni apartemen ini. Dalam ritual itu, mereka mulai melihat kilasan-kilasan masa lalu, wajah-wajah orang yang hilang, pasien-pasien rumah sakit jiwa yang tersiksa, dan api yang melahap gedung ini. Saras berteriak, mereka tidak bisa pergi karena terperangkap di sini. Mereka mencari jalan keluar, tapi tidak ada yang bisa membuka pintu bagi mereka. Pak Rahmat merasa ngeri, menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan makhluk-makhluk dari masa lalu. Di bagian akhir ini, Pak Rahmat dan Saras memutuskan untuk mengambil langkah terakhir yang sangat berisiko. Mereka kembali ke lantai 13, kali ini dengan tekad yang bulat. Mereka membuka pintu merah dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Di dalam, mereka menemukan ruangan yang sangat kosong.
tetapi dengan aura yang sangat menakutkan. Suara-suara mulai berdengung di telinga mereka, tangisan, tawa, dan bisikan. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan keras di belakang mereka. Lampu padam, dan mereka merasakan kehadiran makhluk yang tak terlihat mendekat. Ini adalah akhir dari segalanya, atau awal dari sesuatu yang lebih mengerikan, pikir Pak Rahmat. Dengan napas tertahan, mereka melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan, berharap menemukan kebenaran atau setidaknya jalan keluar di apartemen angker ini.